Baik, untuk siang ini peserta kita ini dari SMP Santa Maria Parmonangan. Saya ulangi lagi, apakah sudah ada perwakilan dari SMP Santa Maria Parmonangan? Belum ada ya ini Bu Pita ya? SMP Santa Maria Parmonangan. SMP, ya. Kemudian SMP Swasta Karya Bakti. Juga belum ada. SMP Swasta Abdi Sejati tadi diwakili oleh Pak Jan Rudi. Pak Jan Rudi. Ya, benar ya, Ibu. Benar, terima kasih Pak Jan Rudi. Kemudian SMP Swasta Panti Budaya. Swasta Panti Budaya juga belum ada. Kemudian SMP Bina Karya tadi Suster Mariantina. Aikanopan loh Bu. Iya, Aikanopan suster itu. Gimana, Suster? Oh, Aikanopan, mohon maaf. Aikanopan, Santo Yosef ya, Suster ya. Bina Karya Teluk Pulau Dalam belum hadir di sini. SMP Swasta Tritunggal sudah ada. Ya, sekali-sekali perlu juga ke daerah Medan, Bu, supaya tahu nama-nama daerahnya, Bu, ya. Benar sekali, Bapak. Saya juga berharap begitu, Bapak, supaya kita berjumpa ya, Pak, ya, secara langsung. Iya, kalau boleh ke Medan. Iya, boleh, Bapak. Kami juga berharapnya seperti itu. Harapan kami memang sebelum ada POP dalam bentuk daring semacam ini, kami juga pada saat bertatap muka begitu bisa mengunjungi sekolah-sekolah saat FGD seperti ini, Bapak. Jadi bertemu dengan guru-guru, juga bertemu dengan para kepala sekolah dan pengurus yayasan. Namun sayang sekali karena tahun ini pandeminya masih ada. Harapan kita semoga tahun depan kita bisa berjumpa dan bisa melaksanakan POP ini secara tatap muka ya, Pak ya. Oke, baik. Sambil menunggu peserta yang lain, mungkin apakah bisa kita mulai saja, Ibu Pita? Boleh, Bu. Boleh, baik. Suster, Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita buka pertemuan kita pada siang hari ini dengan doa pembuka. Untuk itu kami minta kesediaan Bapak Jan Rudi untuk memimpin doa pembuka, Bapak. Baik, Ibu. Oke, terima kasih, Pak. Baik, Bapak Ibu, beserta peserta Zoom hari ini, sebelum kita memulai kegiatan kita, terlebih dahulu kita mohon kepada Tuhan agar kegiatan kita sepanjang satu hari ini sungguh-sungguh diberkati dan kita dimampukan sampai mengakhiri kegiatan ini. Untuk itu, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Kembali ya Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kehadirat-Mu atas tuntunan-Mu, bimbingan-Mu. Engkau telah menyertai kami sepanjang pagi hingga siang hari ini. Dan pada saat ini juga ya Bapa, kami masih memohon rahmat-Mu. Engkaulah senantiasa memberikan bimbingan, mencerahkan hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu mencerna, menerima segala pembelajaran yang disampaikan kepada kami. Demikian juga ya Tuhan, para narasumber kami yang kami sayangi, berikan pula kepada mereka kesehatan, berikan kepada mereka kesabaran, agar mereka mampu juga menyelesaikan apa yang hendak disampaikan kepada kami dengan baik. Allah Bapa yang Maha Kasih, ampunkanlah ya Tuhan segala dosa pelanggaran kami berbuat, agar segala berkat dan karunia yang Kau berikan kepada kami, kami mampu untuk menerimanya. Inilah doa dan harapan kami yang kami haturkan kepadamu melalui anak Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Baik, terima kasih kepada Bapak Jan Rudi yang telah memimpin doa kita pada siang hari ini. Suster, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam hati. Untuk itu kami mohon sikap tegap untuk bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon admin untuk memutarkan lagu Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Suster, Bapak, Ibu, apakah sudah pernah mendengarkan lagu Luber, yel-yel berupa lagu? Belum, Ibu. Oh, belum. Belum. Baik, setelah ini kita akan ice breaking terlebih dahulu supaya kita semakin siap nantinya untuk berdiskusi. Kita akan ice breaking nanti saat Suster, Bapak Ibu juga boleh ikut bernyanyi. Saat mendengarkan yel-yel yang berupa lagu Luber, yel-yelnya seperti ini, diikuti nanti gerakan saya ya Bapak Ibu ya, Suster. Jadi Luber, Luber, ya, Luber 2 kali, yang pertama tangan kanan, yang kedua tangan kiri, kemudian ada Luber lagi 2 kali, nanti Luber, Luber, lalu yang ketiga Lubernya seperti ini, ya, jadi seperti air mengalir, kemudian Luber lagi seperti ini, nanti akan ada literasi. Nah, pada saat literasi nanti kita akan membentuk lingkaran dengan tangan kita, literasi unggul berkarakter, yes, kita acungkan jempol kita. Begitu ya, Suster, Bapak, Ibu? Iya, Ibu. Baik, kita coba. Silakan admin untuk memutarkan lagu yel-yelnya. Oke, mari Suster, Bapak, Ibu. Luber, 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 literasi unggul berkarakter. Yes! So, tepuk tangan untuk kita semua pada siang hari ini. Baik, Suster, Bapak, Ibu, untuk pertemuan pada siang hari ini nanti akan dipandu oleh Ibu Pita Silalahi. Nanti kita akan memberikan waktu sepenuhnya kepada Ibu Pita untuk memimpin jalannya diskusi pada siang hari ini. Ibu Pita ini sebagai fasilitator di program organisasi penggerak. Untuk
pertemuan FGD dalam coaching klinik pada siang hari ini, kita akan membahas tentang bagaimana pencapaian di sekolah suster Bapak Ibu terkait dengan penyusunan naskah akademik yang berupa rumusan ide, nilai-nilai, keutamaan-keutamaan yang sudah Bapak, Ibu, dan suster, mungkin juga tim pengembang kurikulum temukan yang akan kita jadikan sebagai ciri khas sekolah kita masing-masing. Nanti silakan berdinamika di sini, silakan saling berbagi pengalaman atau saling berbagi kegiatan, saling melengkapi satu sama lain. Untuk itu, waktu sepenuhnya saya berikan kepada Ibu Pita Silalahi. Baik, terima kasih Ibu Rina atas waktunya. Selamat siang, suster, Bapak Ibu Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu Instruktur yang saat ini mengikuti kegiatan coaching klinik kita hari ini. Nah, coaching kita hari ini itu berangkat dari FGD 1 kita 4 hari yang lalu ya Bapak Ibu. Suster Bapak Ibu, posisi saya dengan suster Bapak Ibu sama aja. Kalaupun saya fasilitator seperti dikatakan Ibu Rina tadi, bahan yang suster Bapak Ibu terima sama aja seperti saya. Tidak ada lebihnya. Kita di sini hanya berbagi dari apa yang sudah kita lakukan di sekolah kita masing-masing. Saat FGD pertama kemarin, 4 hari yang lalu, mungkin sudah kita semakin dibukakan wawasan kita dalam hal pembuatan atau pencarian core value dan nilai-nilai budaya. Nah, di situ kita sudah semakin dibukakan pengetahuannya dalam penyusunan kurikulumnya. Dan penekanan yang saya ingat saat kita FGD 1, para narasumber kita selalu katakan ke kita, tidak hanya tinggal di pikiran, tetapi hendaknya dituliskan, supaya apa ide-ide yang ada dalam pikiran kita itu boleh kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Kadangkala kalau dalam hal berbicara mencari ide, kadangkala kita cepat ya, tapi untuk dalam hal menerapkan atau menuliskan itu menjadi sebuah dokumen yang penting untuk sekolah kita, kadangkala itu menjadi hal yang sulit. Nah, jadi dengan pertemuan kita ini, semoga kita bersama bisa saling sharing, berbagi apa-apa saja yang sudah kita lakukan di sekolah kita masing-masing, seperti tadi yang dikatakan Ibu Rina, bagaimana pencapaian di sekolah kita terkait penyusunan kurikulum yang telah atau akan kita perbuat. Mungkin ide-ide kemarin sudah keluar saat di FGD pertama dan bisa kita tuangkan. Nah, suster, Bapak, Ibu guru, di sini mungkin saya akan men-share sedikit untuk bahan kita. Nah, kita boleh melihat ini. Jika kita melihat gambar ini, kira-kira ini berkaitan dengan apalah saat kita bahan-bahan yang diberikan. Nah, mungkin ada dari kita saat kita melihat diagram ini. Di sini gambar 4. Kalau di buku kita mungkin modul ke-8, siklus pengembangan kurikulum. Nah, bagaimana kurikulum yang sudah kita buat di sekolah kita? Mungkin itu ya. Ini untuk siklus pengembangan kurikulum. Yang pertama itu filosofi program pendidikan, yang kedua model kurikulum, yang ketiga program tujuan hasil, yang keempat organisasi program dan struktur, yang kelima program pengajaran, pembelajaran, dan strategi penilaian, yang keenam desain modulnya. Ini kemarin sudah kita bicarakan semua saat FGD dan saat pemaparan materi dari para narasumber.
Nah, inilah yang mau kita kaji sekarang kembali, sudah sejauh mana yang kita buat di sekolah kita. Kemudian untuk coaching kita ini, boleh kita berangkat dari diagram ini ya Bapak Ibu ya. Bisa nampak Bapak Ibu, suster Bapak Ibu? Apakah kekecilan? Kekecilan. Baik. Untuk supaya ada garis besarnya, nah, ini dia. Kita akan mengevaluasi kurikulum. Kurikulum yang kita susun seperti yang ada di panduan kita di modul 8 harus memenuhi 6 konteks yang saya berikan di awal. Nah, berdasarkan dimensi ide. Ya, Bapak, suster, Bapak, Ibu, berdasarkan dimensi ide. Nah, dari dimensi ide ini kita mencoba memetakan melalui penelitian sederhana yang kita buat. Kemudian dari penelitian itu kita mendapatkan dokumentasi naskah akademik. Nah, setelah kita mendapatkan dokumentasi naskah akademik, nah di sini kita bisa melihat evaluasi dan proses. Kemudian pengesahan dari stakeholder. Nah, kita mengaktualisasikannya ke dalam pengalaman mengajar, ke pembelajaran pengamatan belajar. Nah, dari situ kita juga melihat bagaimana budaya sekolah kita, iklim, ekosistem sekolah, dan nah, setelah semua itu dijalankan, kita boleh melihat evaluasi dampaknya untuk profil lulusan sekolah kita. Karena kita memiliki core value dan budaya-budaya yang akan kita tanamkan di sekolah kita masing-masing, mungkin kita mengharapkan nantinya lulusan sekolah kita itu akan seperti apa di luar sana. Nah, dari pengalaman mengajar itu, ada kurikulum sekolah. Dalam kurikulum sekolah ini berisikan intrakurikuler, ekstrakurikuler, kokurikuler, non-kurikuler. Nah, sampai terbentuklah anak-anak kita yang mahir dalam literasi, numerasi, dan karakternya. Mungkin begitu sebagai gambaran untuk kegiatan kita hari ini. Sekali lagi, kegiatan kita hari ini kita saling berbagi. Saling berbagi. Nah, bukan berarti Bapak Ibu karena saya moderator, jadi karena saya fasilitator, saya tahu semuanya. Tidak ya Bapak Ibu, kita sama-sama belajar. Ini juga mungkin pengalaman saya yang pertama menjadi coaching, yang minggu yang lalu, 4 hari yang lalu FGD, pengalaman pertama menjadi moderator. Jadi saya juga belajar, mari kita bersama, berkolaborasi bersama untuk mendapatkan ide-ide dan mendapatkan nilai-nilai yang positif yang boleh kita tanamkan di sekolah kita masing-masing. Mungkin begitu saja, kira-kira dari suster Bapak Ibu, bolehlah memetakan bagaimana sudah yang dilakukan di sekolah. Penelitian-penelitian apa yang sudah dibuat dan sudah sampai kemana kurikulum itu kita tuliskan. Dari bahan-bahan yang telah kita dapat dan dari sharing kita saat FGD pertama. Waktu dan kesempatan kami berikan. Siapa saja, suster Bapak Ibu, boleh yang pertama. Mungkin dari Apolinaris Siagian? Oh, maaf Ibu, saya pertemuan pertama tidak hadir karena jaringan kemarin. Baik Pak, kira-kira dari SMP mana Pak?
SMP Bina Karya, Teluk Pule, Bu. Oh, SMP Bina Karya. FGD pertama kemarin nggak ikut ya Pak ya? Tapi saya satu orang Bapak Makmur Sitorus saya suruh mengikuti. Oke Pak, kalau nggak ikut pun ada kok apanya di YouTube, sudah dibuatkan di YouTube ya Pak, boleh diikutin. Oke, baik, Suster Bapak Ibu, mungkin ke Bapak John Termahulai. Baik, terima kasih Bu Pita, Bapak Ibu, serta suster yang kami hormati. Karena kita di sini adalah sharing sehubungan dengan yang sudah kita terima beberapa materi yang sudah disampaikan dalam beberapa hari yang lalu, khususnya pada FGD yang pertama dulu. Yang ingin kita selaraskan mungkin, dan karena ini adalah gambaran bagaimana nanti menjadi gambaran kurikulum satuan pendidikan di setiap unit. Yang pertama, secara kerangka mungkin kita sudah memahami yang ada pada kurikulum itu, yang berisikan mungkin latar belakang, tujuan, sasaran, dan jenis kegiatan. Yang lewat itu mungkin diharapkan itu perubahan dalam kurikulum yang lama menuju kurikulum yang baru sesuai dengan kita dapatkan dalam beberapa hari ini. Bapak Ibu serta suster, saya tanyakan pada FGD yang pertama, Pak mungkin Bu ya, karena saya langsung berbatasan dengan jalan raya, suaranya agak terganggu mungkin karena memang berada langsung di sebelah kantor. Yang mau kita gali profilnya itu mungkin itulah nanti yang akan kita buat di dalam tambahan. Kalau tidak salah saya dalam menanggapi keterangan Pak Heri dan Pak Hendi bersama Ruder yang lalu. Karena kerangka daripada kurikulum itu sudah mungkin ada ketentuan sesuai dengan sekolah kita masing-masing. Nah, lewat itu pula mungkin kita menggali ide-ide yang ada pada sekolah kita masing-masing. Secara khusus pada Yayasan Santo Yosef, kita ada bersatu. Dan lewat itu mungkin ada turunan-turunan yang harus didapat sesuai dengan sekolah kita masing-masing. Nah, lewat itu mungkin saya tanya pada Pak Heri pada tanggal 30 hari Sabtu yang lalu, profilnya itu apakah bagian daripada kurikulum? Bapak itu menyatakan ya, dan merupakan sebuah lampiran. Dan nantinya akan dituangkan dalam ciri khas setiap mata pelajaran. Dan lewat ciri khas itu akan ditanamkan dalam setiap mata pelajaran. Artinya mungkin yang bisa saya tangkap, setiap pelajaran lewat ide-ide yang ada dari turunan bersatu itu akan ditanamkan dalam setiap mata pelajaran yang sesuai dengan yang ada pada materi masing-masing. Mungkin dalam hal ini akan menambah perkembangan sesuai dengan sekolah kita masing-masing. Dan lewat itu pula mungkin menjadi ciri khas sekolah kita masing-masing. Dan lewat mungkin yang sudah kita harapkan itu, ada beberapa nilai yang kita harapkan itu, misalnya entah dalam kejujuran, bagaimana keutamaan yang diharapkan, bisa saja berbicara yang sebenarnya. Dalam berbicara yang sebenarnya itu, ada 3 aspek mungkin yang diharapkan di situ. Ada aspek kesadaran dan pengetahuan, lalu apa indikatornya lewat itu. Ada aspek kepercayaan diri atau motivasi, lalu apa indikator yang dilihat di situ. Dan aspek keterampilan atau perilaku, apa indikator yang diharapkan di situ. Dan lewat itulah mungkin
tim pengembangan kurikulum dari setiap sekolah, khususnya kami belum selesai, kami masih membenahi, menggali indikator-indikator yang sesuai dengan kesadaran dan pengetahuan, kepercayaan diri dan motivasi, keterampilan dan perilaku. Itu satu contoh maksudnya. Karena di sekolah kami ada 4 yang menjadi ciri khas yang kami pikirkan sesuai dengan daerah pesisir ya Bu ya, daerah yang animo masyarakatnya sangat sungguh tidak tertarik dengan pendidikan karena mereka pojo tak pojo 1.500 bagus tak projo. Nah itu artinya kami harus memotivasi siswa agar lebih mau belajar. Nah, yang pertama kami menggali ide tetap karena kita ciri khas Katolik adalah beriman. Nah, lewat itu pula nanti diharapkan ada beberapa indikator yang diharapkan dari sana. Contohnya kalau dari aspek kesadaran tadi, bagaimana dikatakan beriman, berarti mampu memimpin doa spontan bisa juga menyadari dengan refleksi bahwa hubungan batinnya dengan Tuhan. Itu ada beberapa lewat sikap yang diharapkan. Kemudian ada juga nilai dari kejujuran, apa yang diutamakan di sana, bahwa tadi dia berbicara dengan sebenarnya sudah saya katakan tadi. Kemudian yang ketiga sabar dan rendah hati. Itulah mungkin sepintas yang mungkin gambaran setelah yang saya terima dari Pak Heri dan Pak Hendi, dan itu mungkin ini supaya nanti kami makin diberi pemahaman, itu merupakan sebuah lampiran daripada kurikulum atau desain kurikulum yang akan kita laksanakan. Walaupun pada dasarnya memang kami sangat mengharapkan jikalau perlu ada modul langsung nyata, lalu kita menyesuaikan dengan sekolah kita masing-masing, tapi lewat pemaparan Pak Heri dan Pak Hendi, baiknya dibuat dulu, digali dulu ide, lalu dipikirkan dan dituliskan dalam bentuk dokumen. Itu mungkin Bu Pita gambaran dari sekolah kami dulu untuk sementara. Terima kasih Bu Pita. Kami sampaikan dulu kepada Bu Pita. Terima kasih. Unmute. Masih di mute Bu Pita? Oke, maaf Suster Bapak Ibu tidak saya perhatikan. Terima kasih Pak Jonter atas usahanya yang telah dibuat dalam ya paling enggak mengusahakan dokumen kurikulum kita. Nah, saat FGD pertama core value yang hendak atau akan mungkin dihidupin di sekolah kita itu sama ya dari yayasan, yaitu bersatu yang Bapak jabarkan kemarin dulu, beriman, taat, sabar, rendah hati. Itu core value-nya ya Pak ya. Nah, saat ini kan mungkin tim sudah mulai menyusun dari saat kita FGD 1 sudah mulai menuliskan ide-ide apa yang akan kita coba pakai. Nah, kalau itu tadi core value-nya Pak, kira-kira budaya yang akan kita tanamkan dengan melihat latar belakang siswa kita di situ bagaimana begitu Pak? Baik, terima kasih Ibu Pita. Latar belakang pendidikan khususnya yang ada di Tanjung Balai, animonya sangat rendah. Mungkin faktor satu memang secara umum daerah pesisir, kayak timur, tingkat kemauan belajar sangat rendah. Yang kedua, jikalaupun ada yang untuk khusus dalam bidang pendidikan yang begitu tertarik,
Umumnya anak-anak kita akan bersekolah ke Siantar ke daerah ibu, dan yang betul pas-pasan mungkin akan tinggal di daerah Tanjung Balai. Kemudian lewat itu pula, maka kami menggali ide itu tadi yang sesuai dengan yang ada pada yayasan kita, yaitu bersatu, yang mungkin sesuai dengan budaya yang diharapkan. Salah satunya adalah beriman tadi lewat budaya yang diharapkan dalam indikator. Kita mengharapkan bahwa anak-anak kita di sekolah sebelum dan sesudah kegiatan berdoa, dan lewat itu mungkin diturunkan dalam kehidupan di dalam keluarga nanti bahwa setiap kegiatan perlu berdoa. Itu mungkin salah satu contoh dalam hal beriman yang mungkin akan kami gali dan akan kami terapkan dalam kehidupan anak-anak kita. Yang kedua, dalam budaya jujur, kita mengharapkan bahwa anak-anak kita diharapkan keutamaannya dapat berbicara dengan sebenarnya. Dan dari harapan kita dari berbagai aspek tadi, ada yang ditanamkan nilai hidup, budaya, mampu menggunakan kata-kata yang baik atau kata-kata yang sopan dalam berkomunikasi terhadap teman dan terhadap Bapak Ibu guru pegawai. Harapan kita budaya ini juga berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berkeluarga mereka, bahwa jikalau mereka berkomunikasi tentu menggunakan kata-kata yang baik. Itu yang kedua, satu contoh, Bu. Dan lewat itu pula nanti mereka akan semakin mampu berkomunikasi yang baik. Kemudian ada juga yang kita harapkan itu dalam ketaatan. Nilai ketaatan pertama yang diharapkan adalah mau menuruti peraturan. Nah, yang diharapkan dari aspek yang tiga itu, artinya contohnya di sekolah, mau berpakaian yang rapi sesuai dengan aturan di sekolah. Budaya yang diharapkan menjadi ide yang digali dari sekolah di dalam masyarakat maupun di dalam keluarga khususnya, bahwa dia nanti akan berpakaian bersih dan rapi jikalau di rumah, sehingga ini menjadi budaya kehidupan anak-anak kita yang kita harapkan. Inilah hal-hal kecil yang kami pikirkan dalam menggali ide, sembari mencari tambahan-tambahan yang mungkin dalam perkembangan pertemuan berikutnya, sehingga ini mungkin akan lebih sempurna. Dan kita harapkan lewat itu menjadi bagian daripada penggerak bagi yang lain. Begitu kira-kira Bu Pita, terima kasih. Unmute Bu Pita. Terima kasih Pak. Sudah semakin banyak usahanya dan sudah semakin nampak. Mudah-mudahan dalam pertemuan berikutnya akan lebih baik lagi. Sepertinya di sini Bapak Apolinaris Siagian memberikan masukan. Silakan Pak. Terima kasih Ibu Pita. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore Bapak. Pertama saya tidak bisa hadir karena maklumlah Ibu, kami di pelosok-pelosok ini, jaringan ini agak susah ini. Nah, kami juga Pak di pelosoknya Pak. Satu hari bisa mati lampu 4 kali Bu di sini. Nah, pertemuan pertama memang saya suruh itu seorang guru Bapak Makmur Sitorus untuk mendengarkan dan menyampaikan apa yang menjadi core values di sekolah kami. Dan kemudian memang rencana kami ialah mau mensinkronkan antara
core values yang dari yayasan dengan core values yang ada di sekolah kita. Maka kami gali memang ada beberapa nilai-nilai baik yang ada di sekolah ini, yang kemudian nanti kami lihat bisa kami masukkan di dalam kurikulum ini. Hanya yang menjadi masalah ialah memang kami secara jujur memang Ibu, saya belum membuat rapat untuk dengan guru-guru atau pengembang kurikulum di sini, tetapi ya secara apa gitu iseng-iseng gitu saya masuk ke kantor guru, saya lemparkan tentang hasil pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, tetap ada kebimbangan di antara guru-guru. Ya, apapun Pak ceritanya, kata mereka, memang baik apa yang disampaikan oleh yayasan itu, oleh penggerak itu, tetapi apapun ceritanya Pak, pemerintah tetap menuntut bahwa kita harus mengikuti yang ditetapkan oleh mereka. Maka sementara kita Ibu menuntut bahwa bagaimanalah supaya anak ini lebih menarik untuk belajar, ya, belajar sehingga tercapailah tadi literasi dan numerasi itu, ya. Sebenarnya tujuannya kita menemukan metode-metode pembelajaran, ya, metode-metode pembelajaran yang sederhana yang membuat anak-anak kemudian lebih tertarik untuk lebih belajar di sekolah. Itu yang sebenarnya tujuan utama kita untuk saya kira semacam apa yang namanya ini, ya, seminar-seminar ini atau diklat ini, ya, menyederhanakan kurikulum itu di dalam bentuk RPP yang demikian menarik supaya guru-guru itu kemudian ada daya tariknya, anak-anak itu mau belajar pelajaran mereka. Itu sebenarnya yang utama. Maka kita buatlah kurikulum nanti dalam bentuk ya RPP yang dibuat oleh guru yang sesederhana mungkin dengan mempelajari, dengan tetap memperhatikan core values tadi. Ya, dari kami ya selain dari yayasan itu ada beberapa poin-poin yang kami temukan core values yang mungkin bisa kami masukkan. Ya, salah satu contoh nilai ya persaudaraan, ya persaudaraan. Dan memang ini sudah kami jalankan, memang sudah kami buat ini selama ini dalam bentuk ya membantu teman yang mungkin tidak sanggup membayar uang sekolah. Ya, kami buat itu setiap pagi hari Sabtu ya dengan cara ibadat. Ya, dengan cara ibadat yang kemudian dengan apa yang namanya kolekte itu, ya dengan kolekte ya gerakan Rp1.000. Inilah ya dari sini juga mungkin bisa kita gerakkan mereka ya mengambil bagian dari teman-teman yang kekurangan atau kesusahan. Itulah salah satu yang kami lihat mungkin core values yang ada di sini. Ya, kemudian tentang ya kejujuran, beriman itu memang sudah kami buat juga di sini. Ibadat kami buat anak-anak untuk memimpin doa setiap kali pelajaran memulai. Ya. Pulang sekolah mau masuk sekolah, mau masuk pelajaran, pulang sekolah, atau ya setiap ibadat pagi di sini kami suruh anak-anak untuk yang bertugas seperti itu, Bu. Ya, hanya memang jujur saja Ibu, untuk menyusun kurikulum seperti ini, seperti yang diminta Pak Hendy dan Pak Heri kemarin, ya sebenarnya kami menginginkan lebih sederhananya ialah saya sudah ngomong memang dengan Pak Maulai, ya kalau bisa langsunglah dikirim sama kami bentuknya, modulnya supaya kami tinggal mengikuti dan mengisi core values tadi itu ke dalam bentuk tadi itu yang dibuat oleh tim tadi itu masuk kami supaya kami tidak lagi meraba-raba tapi sudah langsung bisa melihat mengisi seperti atau modul atau bentuk yang dibuat oleh tim yang langsung bisa kami kerjakan Ibu. Tapi sekarang ini memang kami masih meraba-raba, ya. Jujur saja kami masih bingung-bingung juga ini, ya. Masih bingung-bingung juga ini. Bagaimana memasukkan nilai-nilai itu tadi di dalam RPP, dalam kurikulum, kami masih bingung-bingung juga ini. Karena sementara tuntutan pemerintah ialah ya nanti AKM, ya. Nanti misalnya ujian AKM itu ANBK
Ya, yang nyatanya nanti yang kita buat di sekolah itu bukan ini yang diapain anak-anak, tetapi apa yang digajukan oleh pemerintah. Itu memang, maka bagaimana ya caranya untuk mensinkronkan ini, memang dalam benak saya begitu. Bagaimana mensinkronkan yang dari sekolah ini nanti baru kemudian dengan yang yang dibuat oleh pemerintah. Ya, jadi sebenarnya ada semacam, kalau saya sih idenya semacam ada 2 jalur begitu. Ya udah, punya pemerintah, ya punya sekolah begitu. Yang penting tujuan utama ialah anak ini mampu literasi, numerasi, dan berkarakter. Itu saja yang saya lihat tujuannya. Itulah sedikit Bu, itulah permintaan kami. Kalau bisa ya itu tadi ada tim sudah membuat semacam satu modul ya kurikulum, bentuk kurikulum yang bisa langsung kami isi. Kami pun tidak lagi bingung-bingung begitu Ibu. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Apolinaris Siagian. Mungkin kebingungan Bapak nggak berbeda dengan kebingungan saya, nggak berbeda dengan kebingungan dari unit-unit lain. Karena kita sama-sama bingung, Pak, maka kita dibuat diskusi saat ini. Supaya kebingungan saya menjawab kebingungan Bapak. Tapi mudah-mudahan nggak jadi bingung kita semua di sini, kan gitu ya, Pak ya. Nah, mungkin tidak hanya Bapak yang mengatakan seperti itu, hendaknya diberikan contoh, gitu ya, Pak ya. Diberikan contoh, udah kita tinggal membuat. Tapi kan kalau seperti itu, mungkin ide-ide yang ada di kita, seperti tadi Bapak mengeluarkan ide banyak ya Pak. Mungkin kalau kita tuliskan sudah jadi sebuah dokumen untuk kita. Tapi seperti mereka katakan ya, mungkin mengatakan itu gampang gitu ya, untuk menerapkan, membuatkan. Maka selalu ditekankan dalam FGD yang pertama, tuliskan, didokumenkan, supaya tidak hanya lalu seperti itu. Nah, selamat siang Bu Pita, mungkin saya bisa membantu sedikit menjelaskan ya Bu Pita ya. Oke, ya? Bu Rina. Silakan Boleh. Bu Rina. Baik, selamat siang Suster, Bapak, Ibu. Jadi mungkin di sini saya bisa memberikan atau menjelaskan sedikit pemahaman saya. Mungkin ini memang tidak seberapa dibandingkan dengan Pak Heri, Pak Adi, Bruder Warto maupun Pak Hendi. Tetapi di sini menurut pemahaman saya, dalam program organisasi penggerak di tahun ini sebenarnya kita baru proses dibuka wawasannya terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, jadi di sini kami melalui program organisasi penggerak menawarkan kepada suster, Bapak, Ibu semua untuk menggunakan model Luber. Nah, model Luber ini untuk apa? Gunanya supaya sekolah-sekolah dan unit-unit sekolah yang ada di Yayasan Suster, Bapak, Ibu, Pastor ini bisa menemukan ciri khas dari sekolah masing-masing. Sehingga di sini awal kita melangkah, tidak kita langsung jangan kita langsung berpikiran pada penerapannya di kurikulum. Nanti saya yakin kalau seperti ini, suster, Bapak, Ibu pasti sangat pusing. Karena kan bingung nih, wong kita belum tahu nilai-nilai atau ciri-ciri keutamaan itu pengaplikasiannya seperti apa, lalu tiba-tiba sudah kita terapkan di dalam kurikulum dengan bayangannya pasti ada format tertentu seperti yang selama ini diberikan oleh pemerintah ya, suster, Bapak, Ibu. Saya yakin nanti kita akan kebingungannya dengan pertanyaan-pertanyaan, lalu bagaimana jika ternyata kurikulum ini atau RPP ini formatnya tidak sesuai dengan dinas, maka kami akan ditolak. Nah, pasti akan arahnya ke situ. Tetapi mungkin di sini bisa saya berikan garis terlebih dahulu. Untuk pembahasan ini, kita baru akan menuangkan ide-ide kita terkait dengan nilai-nilai dan kebudayaan yang ada di sekolah kita tuangkan terlebih dahulu dalam bentuk naskah akademik. Untuk naskah akademiknya sendiri, para kepala sekolah maupun instruktur bisa melihat pada Google Classroom. Ya, Pak Heri maupun Pak Hendi, saya yakin sudah pernah memberikan
contoh naskah akademik yang kami buat di sini, yang berisi tentang nilai-nilai dan keutamaan Yayasan Pangudi Luhur. Ini bisa kami tawarkan sebagai contoh supaya suster, Bapak Ibu di sini bisa mengembangkan ciri khas sekolah masing-masing melalui ide-ide atau gagasan-gagasan yang ditemukan pada sekolah. Maka dari itu memang pada saat pembahasan untuk core value atau nilai-nilai dan keutamaan ini, Pak Hendi selalu menekankan tentang 7 unsur budaya Kuncoro Ningrat. Ya, apakah Suster Bapak Ibu masih ingat terkait dengan hal tersebut? Nah, itu nanti kita cari satu persatu. Kita analisis terlebih dahulu, mulai dari 7 unsur budaya tersebut. Jadi ada sistem religi dan upacara keagamaan yang terjadi di sekolah-sekolah kita, kemudian sistem organisasi dan kemasyarakatan yang ada, lalu sistem pengetahuan. Ya, seberapa tinggi pengetahuan peserta didik kita, kemudian bahasa yang digunakan itu apa, lalu kesenian. Ya, kesenian yang sering dilaksanakan di sekitar sekolah kita itu apa. Kemudian sistem mata pencaharian di sini adalah orang tua, khususnya orang tua peserta didik, bisa juga masyarakat sekitar. Kemudian sistem teknologi dan peralatan. Ini kita analisis satu persatu. Nah, kemudian dari situ kita ambil budaya-budaya apa yang ada di sekolah kita ini. Kita tuliskan di situ budaya-budayanya. Dari budaya-budaya ini kita tarik nilai-nilainya. Nilai-nilai ini secara umum. Seperti tadi ada nilai bersatu. Begitu ya Bu Pita ya, ada nilai bersatu ya Bu Pita ya. Nah, dari nilai bersatu itu bisa kita rinci lagi menjadi keutamaan. Nilai bersatu itu apa? Oh, nilai bersatunya gotong royong, kerjasama. Nah, ini yang akan menjadi naskah akademik kita. Jadi nanti naskah akademik itu kita tuangkan dalam bahasa ilmiah, ya seperti saat kita membuat karya ilmiah atau karya tulis semacam itu, yang berisikan rumusan-rumusan budaya dan nilai-nilai yang ada di sekolah kita. Nah, ini yang kami harapkan ada setelah FGD tahap 1 ini. Kemudian di FGD berikutnya kita baru akan membahas penerapan nilai-nilai ini di dalam pengembangan kurikulum. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, gambaran langkah-langkah yang harus kita lalui. Semoga penjelasan dari saya ini bisa semakin mencerahkan, harapan saya begitu. Terima kasih Ibu Pita untuk waktunya, silakan bisa dilanjutkan. Terima kasih Bu Rina atas masukannya. Mungkin sudah makin jelas ya Pak Apolinaris. Jadi kita masih hanya membuat dokumennya, belum sampai nanti kita ke RPP seperti tadi yang Bapak katakan. Kita masih merancang, hanya rancangan kita itu sudah sampai batas bagaimana, begitu ya Pak ya. Mungkin ada dari yang lain, Suster Bapak Ibu. Mungkin dari Suster Rita Saragi. Silakan Suster. Baik Bu, terima kasih. Kedengaran Bu suara saya? Kedengaran Suster, kedengaran. Mohon maaf Bu, saya terlambat nih. Enggak apa-apa Suster. Ini soalnya aku kurang melihat jadwal itu tadi. Kukira kita nggak ikut lagi nih. Baik Bu, kemarin pertemuan kita terakhir ya, tanggal 30. Tanggal 30 Suster FGD pertama. Iya. Kami memang setelah kemarin selesai tanggal 30, saya langsung katakan sama guru saya memang ya, karena kemarin kan ke gereja, sore toh Bu? Iya. Hari ini juga ke gereja. Oh, jadi kami belum pernah, iya, belum kami simpulkan, tetapi kami besok mulai, mulai untuk membuat kelompok. Saya coba Bu ya, kemarin hari Senin kita akan membuat di situ apa namanya tim pengembangan kurikulum. Dari guru sudah oke, sudah ada tenaga, tetapi kami berpikir
mungkin dari yayasan perlu nanti kami hubungi sebagai fasilitator lah, mempermudah atau untuk konsultasi seperti itu. Dan untuk ahli pendidikan, saya sudah temui satu orang tua siswa, dan juga sekaligus pengawas sekolah di SMP. Dan Bapak itu sekarang sedang juga mempersiapkan PSP, program sekolah penggerak. Maka kemarin karena Bapak itu adalah juga pengawas kami sekalian dan juga orang tua murid, lalu Bapak itu menjadi tim bagi kami untuk mengembangkan kurikulum yang akan kami susun. Itu gambaran pertama, Bu. Dan kita kemarin bercerita bagaimana PSP itu, program sekolah penggerak itu di negeri, dan bagaimana program organisasi penggerak ini di masyarakat, di ormas seperti kita di yayasan. Lalu kayaknya memang sama. Di sana juga mereka gali itu nilai-nilai ciri khas di setiap sekolah itu apa. Maka kemarin juga mereka belum sampai kepada RPP, silabus, atau kurikulum, masih ini pembuka-pembuka. Di Asahan ada 4 sekolah yang masuk PSP. Nah, lalu kita masuk POP, jadi ada 5. Karena itu kami membuat perbandingan, kayaknya memang kita ini sama seperti yang dikatakan oleh Bu Rina tadi, kita masih menuangkan, menggali, mendata nilai-nilai keunggulan kita dalam metode tadi Luber, Luber, literasi unggul berkarakter. Ini kita gali, Bu. Maka kemarin saya rasa dalam diskusi kita yang pertama kemarin sudah sampai apa-apa saja yang kami buat. Ya, untuk hari ini sebenarnya kemarin itu kami sudah mendekati untuk kira-kira apa nilai-nilai atau core values kami. Lalu kita jelas hari Sabtu sore atau hari Minggu pagi kayak itu Pastor Chris sudah men-sharekan bersatu itu ya. Lalu setelah saya baca Bu, rupanya apa yang menjadi nilai-nilai keunggulan kita baik dalam indikatornya sudah ada di dalam. Ya, dalam bersatu itu terutama dalam umpamanya kan kita buat di situ kan tulus, ya kan? Tulus. Di situ sudah ada bagaimana kita tulus melayani, seperti kemarin penekanan saya kan kita berpihak pada orang miskin. Option for the poor, ya kan? Berpihak pada orang miskin. Kalau kita memang tulus, ikhlas, ya, mungkin nanti indikator-indikatornya itu masuk kepada option for the poor itu, Bu. Jadi bagi saya gambaran itu kemarin sesudah kita diskusi, apalagi Pak Heri sudah jelas begitu mendalami ya, sharing kepada kita, menguatkan kita dengan kesulitan-kesulitan kita menggali ini. Sudah kita temukan jawabannya sebenarnya dari narasumber kita. Baik dari Bu Darwarto, baik dari Mas Hendi atau Mas Heri, jawabannya sudah ada. Hanya kita memang menuangkan ini yang sulit. Ketika kita kemarin diskusi ini, baik diskusi 2 hari ini saya ikuti, semua istilahnya tuangkan, tuliskan, idenya apa, filosofinya apa, supaya ini sejarah ini jangan hilang. Maka karena itu kita perlu, kalau kemarin hari Sabtu, Minggu, Senin, apa yang bisa kita batinkan dengan itu, dengan waktu. Karena kita, ya terus teranglah kita kan masih tatap muka, berhadapan dengan orang tua, berhadapan dengan guru, kadang butuh waktu, refleksi tenang, untuk kita menggali itu dari mana filosofinya itu, ya, dari mana idenya itu, dari mana buku pustaka mendukung itu. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, saya juga melihat ya untuk keunggulan budaya. Kemarin kan kami udah jelas buat ya, unggulan budaya itu mungkin tadi karena kita di daerah mengangkat budaya daerah supaya kita memang
sekolah atau masyarakat yang kita peduli dengan budaya-budaya daerah di sini. Kami juga sudah angkat itu kemarin ya, budaya Melayu dan juga ya budaya Dalihan Natolu. Iya. Lalu saya pikir-pikir kemarin kami cerita, oh kalau budaya Dalihan Natolu itu sebenarnya indikatornya sudah ada di situ, kegigihan orang tua dalam mendidik dan menyekolahkan anaknya. Mungkin indikatornya sudah bisa ada di dalam, Bu. Contohnya kan, kenapa orang tua itu gigih? Ya, gigih. Karena dia untuk masa depan anaknya itu juga supaya anaknya itu kemudian hari jangan seperti keadaan orang tuanya. Ya, nah, kalau keadaan orang tuanya mungkin kurang unsur-unsur budaya, kurang mungkin etika, kurang mungkin juga pengetahuan, maka orang tua itu gigih. Kemanalah sekolah yang bisa lebih mendidik seperti yang kami alami, yang ada pada kami sekarang. Itu harapan orang tua. Maka saya untuk menyimpulkan hasil diskusi kemarin, Bapak Ibu Guru belum. Kami mulai besok, karena nanti kita ada sore misa, ya. Karena bagaimanapun kita sekolah Katolik, kita anjurkan guru ke gereja. Nggak mungkin kita berdiskusi hanya setengah jam, 1 jam untuk itu kan. Jadi udah hari Rabu lah kita diskusi, Rabu, Kamis, Jumat. Karena itu tadi saya terlambat dari sekolah, ya saya lupa untuk mengikuti posting ini, Bu. Jadi saya mohon maaf terlambat ya. Tapi kita tetap pertama itu kita kan dari Santo Yosef sudah dikatakan kemarin, kita menggali nilai-nilai bersatu itu. Bersatu itu sudah banyak sekali sebenarnya indikator yang mendalam. Hanya nanti dari situ mungkin menggali dan memahami ini, dibuatlah versi sekolah masing-masing. Dibuat oleh versi sekolah masing-masing sesuai dengan situasi dan keadaan sekolah kita. Maka nanti saya yakin 14 SMP di Santo Yosef pasti 14 kekayaan dari nilai-nilai Corvelus kita, walaupun mungkin semuanya di bawah naungan bersatu. Iya kan, Bu? Itu yes, dia. Maka saya melihat bahwa tahun ini dengan waktu ya 2 bulan lagi kan habis tahun ini. Kita mengumpulkan data dulu, mengumpulkan, menulis sedikit dari mana gambarannya, kemudian nanti di Januari ya kita coba dulu nanti memantapkan lagi, karena kita sudah dibuka, ya pintu sudah dibuka oleh narasumber kita. Narasumber kita sudah membuka pintu, bagaimana kita angkat itu, apa nilai-nilai keunggulan kita, lalu bagaimana kita mewujudkan siswa yang berkualitas, ya, siswa yang berkarakter, atau siswa yang mampu memang untuk ya merdeka belajar mentuntaskan profil pelajar Pancasila. Saya rasa itu saja, Bu. Dan sebagaimana saya katakan kemarin, dari 50% siswa kelas 1 kurang lancar membaca, maka kami juga literasi harus kami tingkatkan. Ya kan? Literasi wajib kami tingkatkan ini dengan apa? Perlu kami benahi mungkin buku-buku yang menarik mungkin supaya anak juga ya tertarik untuk membaca. Ini kita benahi, sarana ini kita benahi karena memang banyak kita membaca tapi kita tidak mengerti isinya, tidak mengerti kita memahami itu. Maka literasi ini juga menjadi harapan kita supaya yang 50% siswa kami kelas 1 ini, jangkauan kami Januari wajib sudah lancar membaca. Kira-kira itu, Bu, untuk kedepannya kami untuk membuat diskusi lebih dalam hari Rabu. Jadi terima kasih, mohon maaf kalau saya tadi terlambat tidak mengikuti dari awal. Selamat sore, terima kasih Bu Pita. Terima kasih kembali Suster, sudah banyak yang disampaikan dan mungkin menjadi masukan juga untuk kami, tetapi tetap diingatkan, jangan lupa mendokumenkan, menuliskan ide-ide yang ada. Seperti kata Suster tadi, kalau kadang-kadang diungkapkan seperti itu aja bisa, untuk mengaplikasikan itu agak lebih sulit.
Mungkin itu aja, Suster. Kemudian ke yang lain, mungkin ada masukan dari yang lain? Apa mungkin Suster Mariantina Sinaga mungkin bisa memberikan sudah sampai batasan mana digali tentang core value-nya, dan kalau sudah dapat seperti tadi dari Yayasan Santo Yosef Bersatu, bagaimana bersatu ini akan kita pakai dan budaya sesuai dengan anak-anak kita, budaya apa yang akan ditanamkan. Terima kasih, Bu. Terakhir kita diskusi di hari Sabtu ya. Artinya kami sudah mencoba mengatakan apa yang sudah kami buat, kendati kami belum sempat bertemu bersama. Kami berani mengatakan portfolio kami karena sudah kami laksanakan setiap hari. Sehingga kemarin ya, jam 12:30 kami berusaha berkumpul, kemarin 12:30 sampai jam 4 lewat merapat bagaimana mengumpulkan ide-ide dari Bapak Ibu guru. Nah, banyak yang kami tampung, tetapi mungkin ide-ide itu benar enggak? Nah, tetapi Bapak Ibu guru dengan senang hati mengatakan apa yang dalam pikirannya. Kami pun Ibu Vita dan Ibu Rina meraba-raba juga kami, ya. Kalau tadi Bapak Apolinaris mengatakan seperti beri konsepnya, saya tertawa dalam arti senang sekali saya kalau diberikan konsepnya. Tapi mungkin ada nilai kalau kita mencari dan dapat, dan itu lama kita ingat. Itu saya kira nilainya. Maka tim kurikulum Ibu Vita akan mengatakan bagaimana sharing kami hari ini hasil dari kemarin. Terima kasih, saya berikan waktu kepada tim kurikulum. Ya, Bu, sabar, Bu. Ya, diberikan waktu.